Apa penyebab bila nesting ataukah tatanan nesting pada RBW Anda keliru? Bisa saja menjumpai ataukah bisa saja seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sentra Wallet Sulawesi. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang nesting dan lubang antar lantai, dan tentunya pada hari ini ada pembahasan menarik, dan bahkan pembahasan ini adalah sebuah pembahasan yang sangat inti di bagian dalam RBW Anda. Apa sajakah itu? Jadi pembahasan pada hari ini adalah bagian penting yang ada dalam RBW Anda, yaitu masih seputar nesting. Kenapa masih kita bahas nesting hari ini? Karena nesting adalah merupakan media tempat bereproduksi atau bersarang burung walet itu sendiri. Iya. Jadi bukan cuma karena kita menginginkan RBW kita berisi burung walet saja, tapi tentunya kita berharap hasil daripada burung walet itu sendiri, yaitu sarang walet. Namun sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya saya memohon kepada penonton dan pemirsa yang baru berkunjung di channel Sentra Wallet Sulawesi, yang teman-teman yang lain sudah bagikan channel ini sehingga Anda mendapat channel ini dan Anda termasuk pengunjung baru di channel ini. Saya berharap mohon dibagikan kembali channel ini dan tetap stay tune dan bagikan terus informasi ini agar rekan-rekan walleters yang lain terbantukan, dan jangan lupa tekan subscribe yang ada di bawah channel ini. Sahabat Sentra Wallet Sulawesi dimanapun Anda berada, jadi kita langsung saja ke inti pembahasan hari ini. Itu di bagian dalam RBW Anda, tapi masih seputar nesting. Kenapa masih membahas nesting hari ini? Karena nesting merupakan media ataukah sumber produksi ataukah tempat reproduksi burung walet itu sendiri. Bagaimana mereka membuat sarang, kemudian bagaimana mereka bertelur, mengerang sehingga melahirkan populasi yang lebih banyak lagi. Namun perlu kita ketahui bahwa biasanya ada beberapa RBW ataukah kita jumpai permasalahan pada RBW kita, ada RBW yang sama sekali banyak burung waletnya di dalam, tapi kenapa sarang waletnya kurang. Nah, disinilah kita akan membahas permasalahan itu. Apakah yang menyebabkan sehingga burung walet itu tidak betah ataukah tidak mau bersarang pada nesting? Makanya itu nesting merupakan salah satu elemen terpenting dalam RBW di luar daripada Twitter. Jadi ada beberapa permasalahan ataukah kendala yang muncul sering di papan nesting. Pertama, arah. Kemudian yang kedua, jarak. Kemudian yang ketiga, persoalan jamur ataukah debu ataukah kotoran yang ada pada nesting. Kemudian tidak beralaskan media bantuan seperti besek ataukah media-media landasan lainnya yang bisa kita gunakan untuk pemancingan burung walet itu sendiri. Pemilihan ataukah cara kita atau metode kita dalam membuat sebuah nesting itu tidak memilih jenis kayu yang berserat. Boleh tidak berserat, tapi
bisa Anda modifikasi kayu tersebut menjadi kasar ya, menjadi kasar agar burung walet itu bisa mudah mencengkram, bisa mudah menempelkan sarang-sarangnya pada seratan-seratan kayu pilihan yang telah kita bikin nesting dalam RBW kita. Persoalan yang berikutnya, burung walet kadang tidak mau bersarang pada sebuah papan nesting ataukah sirip di RBW Anda itu karena ada celah. Celah yang saya maksud di sini adalah seperti ini. Baiklah sahabat sentra walet dimanapun Anda berada, sekali lagi saya pesankan bahwa silahkan dukung terus channel Sentra Walet Sulawesi, karena insya Allah akan kami buka-bukaan dan tidak ada rahasia untuk Anda. Istilahnya kami leluasa membuka rahasia ini untuk kesuksesan RBW Anda. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa permasalahan yang timbul pada sebuah nesting sehingga burung walet itu kadang malas untuk bersarang karena adanya susunan nesting atau peletakan nesting arahnya tidak tepat, kemudian jarak, kemudian karena pengaruh jamur ataukah debu atau kotoran, kemudian tidak berseratnya kayu pilihan Anda yang Anda berikan pada RBW, ataukah tidak Anda berikan landasan-landasan bantuan bersarang pada kayu nesting Anda seperti besek ataukah styrofoam. Namun di sini banyak sekali metode-metode yang bisa kita terapkan untuk pemancingan pada RBW kita. Tetapi kalau nesting Anda sudah memiliki serat ya, serat kayu, saya rasa itu tidak perlu ya, tidak perlu, karena pada hakikatnya ketika burung walet itu memang sudah saatnya mereka bertelur ya, mereka bertelur, maka sudah pasti akan membuat sarang. Karena kenapa banyak sahabat-sahabat dari petani walet yang sering menanyai ke saya bahwa biasa saya tanya minta maaf, bukan berarti saya menjatuhkan sebuah produk, tapi di sini kita berbicara masalah logika ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa dengan bantuan sarang imitasi atau sarang palsu itu sebagai pemancingan pada RBW kita supaya burung walet itu katanya langsung bersarang ataukah cepat bersarang pada RBW kita. Dan menurut saya ini menurut saya dari Sentra Walet Sulawesi, dan tidak mungkin juga kami ucapkan ucapan ini ketika kami tidak meneliti di berbagai RBW yang kami tangani. Jadi pada hakikatnya jika burung walet itu memang sudah saatnya mereka bertelur, maka sebelum ataukah jauh-jauh dari mereka sebelum bertelur, mereka akan membuat sarang. Dan logikanya tidak membuat sarang burung walet tersebut pada RBW Anda kalau memang RBW Anda tidak diminati ataukah tidak disenangi oleh burung walet itu sendiri. Dan bahkan ada RBW ya, ada RBW hanya sebagai pelarian saja untuk burung walet itu sendiri masuk ke dalamnya. Jadi semata-mata kita berharap bahwa ada yang masuk menginap di RBW kita, padahal masa adaptasi burung walet itu perlu kita ketahui ya sebelumnya. Jadi tidak usah panjang lebar. Jadi untuk kami, saya dari Sentra Walet Sulawesi bersama tim itu kami tidak menggunakan sarang imitasi untuk penerapan di RBW, tapi kami menerapkan sebuah media bantuan seperti besek ataukah jaring ataukah styrofoam ya, styrofoam dalam arti di sini bukan bentuk mangkok ya, bukan bentuk mangkok tapi landasan. Tetapi ketika RBW yang kami kerja memiliki nesting yang berserat, itu tidak perlu ya.
Karena kenapa? Burung walet itu sendiri akan memilih bagian ataukah sudut-sudut ataukah lokasi-lokasi ataukah tempat-tempat tertentu yang ada pada RBW kita yang mereka ingini. Jadi intinya kayu Anda berserat ya, ataukah bantu dengan media bersarang seperti besek. Kemudian yang terakhir, kenapa burung walet itu malas untuk bersarang pada RBW kita? Itu dikarenakan ada celah pada lantai ya, pada lantai di atas ya. Misalnya ini nesting, kemudian ada celah di atasnya, maka kadang burung walet itu malas untuk bersarang di hal yang seperti itu, ataukah ada celah antara lantai dengan ujung nesting seperti ini. Nah, itu juga akan mempengaruhi burung walet itu malas untuk bersarang. Baiklah sahabat sentra walet Sulawesi dimanapun Anda berada, jadi kita langsung saja ke materinya. Jadi untuk arah nesting itu harus sepadan ya, harus sepadan mulai dari LMB, kemudian ruang main, kemudian lar ataukah poid, kemudian LAL, itu harus berkesinambungan semua. Istilahnya burung walet itu mengakses dari LMB hingga ke ruang inap sampai menemukan nesting itu harus berkesinambungan. Jadi bila mana LMB Anda berbelakangan dengan model nesting yang ada di ruang inap Anda, maka sudah pasti itu akan mempengaruhi burung walet itu sendiri membuat sarang. Karena kenapa? Apa tujuannya nesting itu? Sehingga ada ukuran-ukuran tertentu yang diberikan. Misalnya 15 cm, ada yang 20 cm, ada 25 cm. Itu ukurannya ya. Karena kita kan tahu, kita kan ngerti, kita kan paham bahwa burung walet itu sukanya yang aman. Jadi sekali lagi saya tekankan, burung walet itu menyukai tempat yang aman, kemudian terlindung ya. Jadi aman, kemudian berlindung. Makanya tidak sedikit RBW baru ya, saya tekankan, tidak sedikit RBW baru pada awal on dan sudah berjalan beberapa bulan, sering kita jumpai burung walet itu bersarang pada sudut ataukah bagian belakang RBW kita. Karena kenapa? Mereka menganggap bahwa di sana aman. Makanya nesting itu ada ukuran-ukuran karena mereka ingin bersembunyi ya, aman, nyaman. Mereka ingin bersembunyi. Jadi seperti itu. Dan ketika nesting yang Anda bikin tidak sesuai arah dari LMB, misalnya LMB seperti ini, kemudian Anda membuat nesting seperti ini, otomatis akan mempengaruhi penataan Twitter yang ada di dalam. Jadi bukan asal-asalan persoalan audio yang bisa kita pasang di dalamnya itu dan mengecualikan model daripada nesting itu. Karena kenapa? Intinya Twitter akan mengikut pada nesting. Jadi sekali saya tekankan bahwa nesting itu memiliki pengaruh tersendiri pada kenyamanan serta keamanan burung walet itu sendiri dalam memilih tempat yang layak serta tempat yang aman bagi mereka. Kemudian selanjutnya adalah jarak. Jadi di sini kemarin video kemarin sudah saya bahas masalah jarak nesting. Jadi jarak nesting itu juga sangat mempengaruhi burung walet itu sendiri merasa aman dan nyaman pada RBW kita. Jadi minta maaf. Jadi ukuran daripada atau jarak daripada nesting itu seperti yang video kemarin saya jelaskan bahwa standar 35. Jadi standar 35
maksimal 50 dan bisa lebih. Jadi itu jarak sangat mempengaruhi bagaimana burung walet itu nyaman untuk bersarang dalam RBW kita, karena mereka ingin bebas berkoloni dalam sebuah himpitan-himpitan nesting yang memiliki jarak efisien ataukah jarak yang sesuai dengan berdasarkan yang kita ketahui ukuran dari burung walet itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah masalah jamur. Nah, ini tidak sedikit RBW yang mengalami permasalahan yang seperti ini. Jadi ketika musim penghujan sudah jelas otomatis banyak RBW yang akan berjamur nestingnya, bahkan nesting bottom pun akan berjamur, karena memang sudah hal itu terjadi, karena di dalam RBW kita memang hanya dua unsur yang kita gunakan, yaitu suhu dan kelembaban. Jadi jamur ataukah debu ataukah kotoran yang ada pada papan nesting kita ataukah sirip kita di RBW itu mempengaruhi burung walet untuk bersarang. Karena kenapa? Mereka tidak bisa bersarang dengan adanya nesting yang berdebu. Beda ketika di habitat aslinya. Jadi saya pernah membahas bahwa di habitat aslinya merupakan goa, ya, goa. Di celah-celah batu ataukah di tebing-tebing bagian dalam goa itu kan suhu kelembabannya itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Bahkan sampai harus mereka bersarang pada bebatuan-bebatuan yang memiliki tekstur, ya, tekstur lumut. Nah, jadi seperti itu. Kenapa mereka bersarang dengan tekstur lumut, ya, tekstur lumut? Karena sarang walet dan lumut, ya, lumut itu hampir menyamai baunya ketika pembusukan. Nah, jadi di sini saya tekankan, di goa itu teksturnya yang mereka tempati bersarang berlumut, ya, berlumut, bukan kotor dan bukan berupa debu, tapi lumut. Kenapa mereka masih tetap bersarang dalam keadaan berlumut? Karena sarang walet dan lumut itu hampir sama baunya ketika pembusukan. Makanya itu tidak sedikit dari kita menggunakan aroma walet atau parfum walet dari fermentasi kotoran walet, bukan airnya, ya, airnya yang kita semprotkan seperti itu untuk menghilangkan ataukah untuk membentuk aroma pada RBW kita. Kemudian hal yang terpenting berikutnya adalah bagaimana kita menyediakan ataukah menerapkan pemasangan nesting ataukah sirip pada RBW kita itu tentunya memiliki serat, ya, serat. Kemudian kalau mau kita pikir kayu uling kan tidak ada seratnya, tapi kita bisa modifikasi dengan mengubahnya menjadi kasar, ya, permukaannya kasar, apapun itu caranya, yang penting kasar. Ataukah Anda bisa membantu media bersarang lainnya seperti besek, ya, seperti besek. Karena kenapa? Seperti tadi yang saya katakan bahwa kami tidak menggunakan sarang imitasi, karena selain membuat burung walet itu malas untuk bikin sarang utuh, dan logikanya ketika memang burung walet itu tiba masanya untuk bertelur, maka akan pasti buat sarang. Jadi ketika Anda menyediakannya berupa besek atau landasan tanpa bentuk mangkok, maka mereka akan membentuk sarang utuh, ya, utuh ataukah sudut ataukah kakian. Yang penting ada tempat mereka untuk menyimpan telurnya.
Beda kalau sarang imitasi. Jadi istilahnya kenapa dari Sentra Wallet Sulawesi tidak menggunakan sarang imitasi, karena kami berbicara logika bahwa bila mana burung walet itu tiba masanya bertelur, maka sudah pasti akan bikin sarang. Kemudian yang terakhir adalah yang bikin malas burung walet bersarang itu karena kondisi lantai Anda ada celah, ya. Kemudian kondisi papan nesting Anda dengan lantai itu tidak rapat. Ini khususnya RBW yang menggunakan nesting kayu. Jadi antara nesting dengan papan ada celah seperti ini. Jadi itu adalah salah satu yang bikin malas burung walet itu untuk bersarang. Jadi jika Anda menemukan nesting pada RBW Anda ada celah baik di lantai ataupun di nesting, antara lantai dengan nesting ataukah di atasnya ujung ketemu ujung tapi ada celah, maka segera antisipasi agar burung walet itu langsung bisa memilih tempat nyaman mereka untuk bersarang, dan apalagi kalau RBW baru. Jadi alhamdulillah pada sesi ini saya anggap nesting sudah rampung. Insya Allah tunggu lagi video besok, itu kita bahas masalah Twitter yang ada pada nesting. Bagaimanakah formasinya yang seharusnya. Istilahnya akan kami berikan pemahaman dalam merangkai ataukah menyusun Twitter inap itu beserta dengan suara tarik yang ada di ruang inap tanpa harus menggunakan metode 122 atau K211 atau sekian, karena kami di Sentra Wallet Sulawesi tidak pernah mengungkapkan metode 212 atau ini di YouTube, karena kami menemukan RBW yang berbeda desainnya. Makanya itu tidak semuanya metode 1x2 atau K211 atau 311 kita bisa terapkan ke semua RBW, tidak ya, karena masing-masing RBW memiliki karakter dan ciri khas bentuk tersendiri di bagian dalamnya. Karena kenapa? Bahkan kita biasa menjumpai RBW yang benar-benar 90% desain bagian dalamnya itu tidak tepat. Makanya kita harus merubah semua itu, utamanya di bagian nesting. Olehnya itu kita hanya bermain bagaimana frekuensi suara pada ruang inap itu merata. Jadi istilahnya meskipun umpamanya sulit untuk diubah lagi nesting bagian dalam RBW itu, tapi kita harus memposisikan Twitter inap itu bisa serasi ataukah bisa apa istilahnya, bisa menyatu ya, menyatu ataukah rata suaranya di bagian ruang inap. Karena bila mana tidak rata, maka sudah pasti terkadang burung walet itu akan pindah ke suara yang monoton lebih keras ya. Misalnya di RBW kita ada suara inap keras, kemudian di sini kecil, maka mereka akan mencari hal yang seperti itu. Olehnya itu kami sarankan bahwa penggunaan Twitter dalam ruang inap itu cukup satu jenis saja ya, khususnya suara inap, istilahnya Twitter inap ya, cukup satu saja. Kecuali kalau Anda ingin mengkolaborasikan di dalam ruang inap Anda suara inap dengan suara tarik, maka tentu di sini lagi beda bahasanya. Jadi besok kita bahas masalah Twitter yang ada pada nesting. Oke, bagikan informasi ini dan tolong periksa RBW Anda apakah materi yang sekarang saya sampaikan ada di antara RBW rekan-rekan untuk diperbaiki. Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.